Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita rahmat dan kesehatan. Perkenalkan, saya Aditya Kurniawan sebagai moderator pada hari ini. Adapun anggota kelompok saya yaitu Febri, Tafira, Reni, Melani, Yopi, Akbar. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi yang akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Pengertian anggaran bahan baku. Pengertian anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Yang kedua itu ada tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama, memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku. Yang kedua, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan. Yang ketiga, sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Yang keempat, sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Yang kelima itu ada menjaga kelancaran produksi. Penyusunan anggaran bahan baku. Yang pertama kita harus menentukan anggaran kebutuhan bahan baku. Anggaran kebutuhan bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan kebutuhan bahan baku yang dibutuhkan di periode yang akan datang. Untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan baku, kita membutuhkan 3 informasi. Yang pertama yaitu tingkat produksi. Adalah jumlah unit produksi. Biasanya dapat kita peroleh dari anggaran produksi. Yang kedua yaitu informasi mengenai jenis bahan baku. Jenis bahan baku apa yang akan kita gunakan? Seperti contohnya, untuk membuat donat kita membutuhkan jenis bahan baku seperti gula, tepung, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, informasi mengenai standar penggunaan atau biasa kita singkat dengan SP. Adalah jumlah bahan baku yang kita gunakan untuk membuat atau memproduksi 1 unit barang jadi. Seperti contohnya membuat donat, kita membutuhkan 500 gram tepung dan 10 gram gula. Maka standar penggunaan atau SP bahan baku tepung sama dengan 500 dan standar penggunaan atau SP bahan baku untuk gula sama dengan 10. Untuk menghitung anggaran kebutuhan dapat kita lakukan dengan standar penggunaan dikali tingkat produksi. Kita masuk ke contoh soalnya, yaitu sebuah PT Bolu berencana melakukan produksi sebanyak 2000 unit per triwulan. Untuk memproduksi unit barang jadi dibutuhkan bahan baku A sebanyak 5 kg dan bahan baku B sebanyak 2 kg. Maka anggaran kebutuhan bahan baku adalah, kita buatkan tabel di sini. Sebelumnya kita harus ketahui dulu informasi-informasi yang perlu kita ketahui, yaitu pertama tingkat produksinya adalah 2000 unit. Yang kedua itu jenis bahan bakunya, yaitu ada bahan baku A dan bahan baku B. Yang ketiga itu standar penggunaan. Standar penggunaan bahan baku A adalah 5 dan SP untuk bahan baku B adalah 2. Kita masukkan ke tabel seperti ini ya. Untuk mencari kebutuhan yaitu standar penggunaan dikali tingkat produksi. Untuk kebutuhan bahan baku A, standar penggunaan sama dengan 5 dikalikan tingkat produksi. Tingkat produksinya itu 2000 per triwulannya. Maka 5 dikali 2000 sama dengan 10.000. Dan untuk bahan baku B, standar penggunaannya adalah 2 dikalikan tingkat produksi 2000 sama dengan 4000. Kita totalkan keseluruhan kebutuhannya selama per triwulan, yaitu kita dapatkan kebutuhan bahan baku A sebanyak 40.000 kg dan kebutuhan bahan baku B sebanyak 16.000 kg.
Kemudian kita akan membahas tentang anggaran pembelian bahan baku. Anggaran pembelian bahan baku adalah anggaran yang berisi perkiraan jumlah pembelian bahan baku dan harga bahan baku untuk periode yang akan datang. Cara penghitungan pembelian bahan baku. Kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Kemudian, cara penghitungan nilai pembelian. Pembelian bahan baku dikali perkiraan harga bahan baku. Contoh, perusahaan memperkirakan persediaan awal bahan baku A setiap triwulannya adalah 20% dari kebutuhan bahan baku di periode tersebut. Sedangkan persediaan akhir bahan baku sebesar 1000 unit. Bahan baku A pada triwulan 1 diperkirakan dibeli dengan harga 10.000 per kilogram dan mengalami kenaikan harga 10% setiap triwulannya. Penyelesaian. Langkah 1. Masukkan semua informasi yang diketahui. Keterangan 10.000 diperoleh dari anggaran bahan baku. 1.000 diperoleh dari informasi soal. Karena merupakan persediaan akhir, maka diletakkan di TW4. 2.000 diperoleh dari 20% kebutuhan bahan baku. Langkah 2. Mulai melengkapi tabel dari triwulan 4. Keterangan pembelian bahan baku sama dengan kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku sama dengan 10.000 ditambah 1.000 dikurang 2.000 sama dengan 9.000. Harga mengalami kenaikan 10% setiap triwulannya. Harga triwulan 2 sama dengan 10.000 ditambah 110% sama dengan 11.000. Harga triwulan 3 11.000 ditambah 110% sama dengan 12.100. Harga triwulan 4 sama dengan 12.100 ditambah 110% sama dengan 13.310. Nilai pembelian sama dengan pembelian bahan baku dikali perkiraan harga bahan baku. Nilai pembelian sama dengan 9.000 dikali 13.130 sama dengan 119.790. Langkah 3. Isi triwulan 3, 2, dan 1. Keterangan persediaan awal triwulan 4 menjadi persediaan akhir triwulan 3. Persediaan awal triwulan 3 menjadi persediaan akhir triwulan 2 dan seterusnya. Masukkan rumus. Pembelian bahan baku sama dengan kebutuhan bahan baku ditambah persediaan akhir bahan baku dikurang persediaan awal bahan baku. Nilai pembelian sama dengan pembelian bahan baku dikali perkiraan harga bahan baku. Baiklah, saya akan menjelaskan bagian ketiga, yaitu mengenai anggaran persediaan bahan baku. Anggaran persediaan bahan baku adalah anggaran yang berisi mengenai perkiraan penggunaan bahan baku yang dimiliki oleh perusahaan di masa yang akan datang. Informasi yang dibutuhkan untuk menyusun anggaran ini yaitu yang pertama adalah jenis bahan baku, yang kedua yaitu adalah kebijakan persediaan, terdiri atas 3 kebijakan. Yang pertama itu ada FIFO atau first in first out, di mana bahan baku yang masuk pertama kali itu yang pertama kali digunakan. Kebijakan yang kedua itu ada LIFO, yaitu last in first out, atau bahan baku yang terakhir kali masuk itu yang pertama kali digunakan. Sedangkan kebijakan ketiga itu adalah average, yaitu persediaan bahan baku dinilai dari jumlah rata-ratanya. Sedangkan informasi yang dibutuhkan yang ketiga yaitu ada jumlah persediaan bahan baku, di mana persediaan awal dan ada persediaan akhir. Sedangkan yang terakhir itu ada harga bahan baku, yaitu harga yang digunakan untuk membeli persediaan bahan baku. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal, contoh penyusunan. Harga perolehan bahan baku A triwulan 4 periode sebelumnya
sebesar 9.000 per kilogram. Perusahaan menggunakan kebijakan FIFO dalam penilaian persediaannya. Penggunaan metode FIFO berakibat penggunaan bahan baku dihitung dari persediaan awal terlebih dahulu, sisanya diambilkan dari pembelian bahan baku. Jadi di contoh soal ini, perusahaan tersebut menggunakan metode kebijakan FIFO, yaitu first in first out, di mana bahan baku yang pertama kali masuk itu yang pertama kali digunakan. Langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu masukkan informasi persediaan awal dan pembelian. Persediaan awal unitnya sebanyak 2.000 dan harga 9.000. 2.000 ini didapat dari tabel pembelian bahan baku yang sebelumnya sudah dikerjakan. Sedangkan yang 9.000 ini didapat dari soal. Untuk baris pembelian, unit 10.000 dengan harga 10.000 ini didapat dari tabel anggaran pembelian bahan baku yang sebelumnya juga sudah dikerjakan. Lalu untuk langkah kedua yang harus kita lakukan yaitu masukkan nilai digunakan dengan mempertimbangkan metode FIFO. Jadi di sini baris digunakan unit 2.000 dengan harga 9.000. Kenapa yang 2.000 kita masukkan? Karena perusahaan ini menggunakan kebijakan FIFO, yaitu yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali digunakan. Lalu 10.000 dikurangi dengan 2.000 karena sudah digunakan, sisanya jadi tinggal 8.000 dengan harga 10.000. Lalu untuk nilai persediaan akhirnya dicari dengan cara 10.000 dikurangi dengan 8.000, yaitu hasilnya 2.000. Harganya tetap 10.000. Lalu untuk kolam nilai, ini kita tinggal mengalihkan dari antara unit dikali dengan harga 2.000 dikali 9.000, hasilnya adalah 18. Lalu untuk triwulan kedua, caranya sama dengan mencari triwulan 1, hanya saja untuk nilai persediaan awal atau angka di persediaan awal itu kita dapat dari persediaan akhir di triwulan pertama, triwulan 1. Untuk pembelian didapat dari tabel pembelian yang sebelumnya sudah dikerjakan, lalu diambil dari 2.000 di persediaan awal karena dia menggunakan kebijakan first in first out. Lalu untuk mencari triwulan 3 dan 4 caranya sama, yaitu berarti nanti di persediaan awal triwulan 3 itu didapat dari persediaan akhir di triwulan 2. Begitupun untuk mencari triwulan keempat, persediaan awal di triwulan 4 didapat dari persediaan akhir di triwulan 3, sehingga untuk nilai persamaan bahan baku A triwulan 1 yaitu sebesar 18 juta, triwulan 2 sebesar 20 juta, triwulan 3 sebesar 22 juta, sedangkan triwulan 4 yaitu sebesar 24 juta 200. Jadi untuk nilai persediaan akhir yaitu sebesar 26 juta 620.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat atau yang terakhir, dari anggaran biaya bahan baku adalah anggaran dari bahan baku yang habis digunakan. Sebenarnya inti dari anggaran bahan baku itu adalah anggaran yang berisi perkiraan biaya bahan baku yang habis digunakan untuk di masa yang akan datang. Jadi selama satu periode ke depan, perusahaan itu mengkira-kira estimasi biaya bahan baku yang digunakan itu berapa. Kita di periode dari anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan, jika telah menyusun anggaran persediaan, maka anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan akan sangat mudah dibuat. Kita tinggal mengambil atau menginformasikan dari anggaran persediaan ke nilai total yang digunakan. Baiklah teman-teman, saya akan membaca kesimpulan pada hari ini. Anggaran bahan baku adalah semua anggaran yang berhubungan dan merencanakan secara lebih terperinci tentang penggunaan bahan baku untuk proses produksi selama periode yang akan datang. Secara ringkas, tujuan penyusunan anggaran bahan baku antara lain memperkirakan jumlah kebutuhan bahan baku, memperkirakan jumlah pembelian bahan baku yang diperlukan sebagai dasar untuk memperkirakan kebutuhan dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembelian bahan baku. Sebagai dasar penyusunan biaya produksi, yakni memperkirakan komponen harga pokok pabrik karena penggunaan bahan baku dalam proses produksi. Sebagai dasar melaksanakan fungsi pengawasan bahan baku. Jenis-jenis anggaran bahan baku
ada 4, yaitu anggaran kebutuhan bahan dan persediaan bahan baku dan anggaran biaya bahan baku yang habis digunakan dalam produksi. Baiklah teman-teman, demikian tadi hasil presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.